saya ucapkan selamat ulang tahun buat RVK Medika. Semoga semakin ke depan semakin jaya dan banyak bermanfaat buat orang-orang yang lagi dalam kondisi sakit. Oke, jaya selalu buat RVK Medika. Ya. Selamat tahun Apotek RVK, semoga tetap jaya terus. Selamat ulang tahun Apotek RVK, semoga sukses jaya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta, cinta. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Aku bisa. Awalnya, aku juga mengira biaya konsultasi ke psikiater itu mahal. Tapi aku beranikan diri untuk nanya dulu, dan ternyata tidak semahal dugaanku. And here I am, karena aku sayang pada diriku. Kalau kamu mengalami kecemasan ringan yang berkaitan dengan kekhawatiran sehari-hari, seperti takut menghadapi ujian atau kesulitan belajar, kamu bisa datang ke psikolog. Namun, jika kamu mengalami gejala biologis yang lebih serius, seperti skizofrenia atau bipolar, kamu bisa dengan psikiater ya. Adalah kalau psikolog itu asalnya dari S1 psikologi yang kemudian kuliah lagi untuk mengambil profesinya macam-macam. Nah, kalau yang biasanya mungkin teman-teman itu saya udah datang ke psikolog dok, nah itu biasanya psikolog klinis. Apa dok bedanya sama psikiater? Nah, kalau psikiater ini asalnya dari S1 kedokteran ya, kedokteran umum ya, tentunya orang dokter umum, kemudian bersekolah kembali di program pendidikan berspesialis. Nah, spesialisnya yang dimaksud adalah spesialis kedokteran jiwa. Di spesialis kedokteran jiwa ini juga mempelajari tentang kesehatan jiwa ya, sebelum beserta gangguan jiwa. Satu lagi bedanya adalah antara psikolog dan psikiater sama-sama bisa melakukan konseling dan psikoterapi. Namun
ada beberapa gangguan yang memang membutuhkan pengobatan secara rutin ya. Dalam artian ini namanya psikofarmaka ya. Jadi obat yang diberikan baik secara obat minum maupun obat suntik untuk mengatasi gangguan yang dibutuhkan. Karena memang secara penelitian itu gangguan jiwa itu juga memiliki salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan jadinya di otak kita. Nah, ya akan dibikinnya untuk apa sih? Ya untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu proses konseling dan psikoterapi. Jadi memang kalau ditanya HIV itu gejalanya apa? Bisa jadi tidak bergejala. Tetapi seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS sudah bisa menularkan kepada orang lain meskipun dia nggak bergejala. Makanya itu pentingnya kita untuk screening atau deteksi dini seperti itu. Baik. Karena gejalanya nggak ada, kadang-kadang nggak ada, bahkan sampai sejak tertular ya dok ya, sejak terinfeksi virus sampai 5-10 tahun ke depan mungkin belum ada gejala. Itu yang bahaya ya, karena bisa Bahaya. menularkan. Kebanyakan pasien diabetes mengira mereka nggak boleh lagi makan nasi putih. Ini dia gagal paham pasien diabetes yang sering saya jumpai. Padahal masih boleh kok makan nasi putih asalkan sesuai dengan kebutuhan kalori. Namun memang lebih disarankan konsumsi sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang lebih rendah. Misalnya nasi merah, nasi jagung, kentang, singkong rebus, roti gandum, pasta, dan yang lebih penting lagi, asupan makanan harus seimbang sesuai dengan prinsip piring teh seperti ini. Ini dia gagal paham pasien diabetes yang sering saya jumpai. Kebanyakan pasien diabetes mengira bahwa penyebab diabetes adalah kebanyakan makan dan minum yang manis-manis. Padahal penyebab diabetes mellitus tipe 2 bukan cuma karena makan dan minuman yang manis, tetapi karena pola hidup yang tidak sehat, seperti asupan makanan melebihi kebutuhan, kemudian gizi yang tidak seimbang, terlalu banyak makan karbohidrat, makanan berlemak, kurang serat, kemudian malas gerak alias mager, kurang aktivitas fisik ataupun olahraga, kemudian kegemukan dan stres. Jadi terapkan pola hidup sehat untuk mencegah diabetes. Kebanyakan pasien diabetes mengira bahwa gula darah tinggi bukan masalah selama tidak ada gejala. Padahal diabetes kalau dibiarkan bisa menjadi komplikasi. Pasien diabetes punya risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami serangan jantung. Pasien diabetes juga berisiko mengalami kebutaan, gagal ginjal, bahkan amputasi kaki. Jadi diabetes harus dikontrol, baik dengan pola hidup sehat maupun obat-obatan. Kebanyakan pasien diabetes mengira bahwa konsumsi obat diabetes setiap hari bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Padahal obat diabetes ataupun insulin harus digunakan secara rutin supaya gula darah tetap terkontrol. Karena jika tidak terkontrol justru bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Jadi penggunaan obat diabetes ataupun insulin justru mengamankan ginjal atau melindungi ginjal dari kerusakan akibat diabetes.
Nah, British Propolis ini adalah propolis yang selalu saya minum bersama dengan anak-anak, suami maupun orang tua. Kenapa? Karena British Propolis mampu menjaga kesehatan tubuh kita. Teman-teman bisa langsung larutkan ke dalam air atau langsung diminum saja. Insya Allah tubuh kita tetap terjaga kesehatannya dengan British Propolis. Pak, lagi ngapain Pak? Lagi nuangin Stevie Pro. Bapak terciduk lagi nuang Stevie. Ini nih ketahuan. Semenjak kenal ini udah nggak mau lagi gula-gula putih. Alhamdulillah sehat, segar. Stevie ini alami dan jelas halalnya. Jadi cukup tetes saja. Wah, ini bisa berapa bulan ini? Hemat. Dibawa kemana-mana. Bebas gula, enak banget. Alhamdulillah. Stevie Pro udah halal lagi. Nah, sehat terus ya Pak. Oh, keren banget. Cari duit yang banyak ya Pak. Siap. Ajak saya jalan-jalan lagi Pak. Aduh. Halo Sarah. Loh, sama nih udang Ken. Iya. Terus kenapa kok mukamu kayak ngono ki? Aku tuh sedih banget tahu. Kenapa? Ayamku tuh lagi sakit. Ya kan sama Jokerto toh. Terus? Tapi aku gak iso nyamperin, soalnya aku dewe rodok melu iki mau metu. Ya Allah, ya Sarah banget sih. Kebetulan, ki cowokku juga mau ulang tahun, jadi aku mau ngasih ini. Kasih iki ae emergency box, ini namanya apotek mini. Iki kok gemes sih, iki sama nek tulis neng di. Iki ndok ngene Afrika apotek. Di mana? Ya Jalan Bali, deket kok. Ya Allah, terus kok aku tumbas iki, kok lucu ya. Iki isinya piye? Iki isinya macam-macam, coba buka ae. Wah, kayak gini nih harganya berapa kok mahal? Tenang aja, mulai 100 ribuan aja sampai 500 ribu. Sungguh, masih murah ya? Iya, apalagi sok custom. Naik ke Cah Ervika Medika Apotek. Lokasinya itu ada di Jalan Bali, Kota Blitar. Seperti apotek pada umumnya, di sini itu menyediakan berbagai macam obat-obatan. Tapi kalau kalian malas keluar, kalian juga bisa pesan via online. Terus Cah, di sini juga kalian bisa tensi gratis. Kerennya lagi, di sini juga ada dokter prakteknya loh. Ada psikiater dan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, untuk apotek mini tadi, kalian bisa datang langsung atau via online ya Cah. Udah Cah, buat kalian yang lagi nyari obat atau mengasih obat buat orang yang tercinta, langsung aja ke apotek Ervika Medika. Orang gila mana yang mukanya remaja tapi badannya lansia? Dikit-dikit pusing, dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit flu, kena hujan dikit langsung tepar. Dapat gift apotek mini dari Ervika Medika. Saat terkirnya pemuda jompo ini, fresh care wajib ada. Kalian bisa request isi atau menyesuaikan budget sesuai dengan keinginan kalian guys. Segemes ini packingnya, praktis bisa dibawa kemana-mana. Dilengkapi daftar obat dan cara pemakaiannya, hebatnya lagi bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Yuk dapatkan apotek mini Ervika Medika di e-commerce kesayangan kalian. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu.
persepsi ya yang sering beredar di masyarakat. Sebetulnya prinsip dasar pengobatan psikiatri itu adalah menjawab kebutuhan dari gangguan yang sedang terjadi di otak kita, karena otak kita kan kaya akan zat kimia ya. Mayoritas gangguan psikiatri itu secara penelitian memang terjadi perubahan di dalam zat kimia tersebut. Zat kimia ini fungsinya adalah untuk mengantarkan kelistrikan dari saraf ke saraf yang nantinya akan berfungsi untuk mengatur area-area otak kita, yang mengatur mood, yang mengatur perilaku, yang mengatur tidur kita. Nah, pada misalnya gangguan kecemasan itu memang ada zat-zat kimia yang terlalu berlebihan keluarnya. Nah, fungsinya obat psikiatri adalah menetralisir zat kimia tersebut dan menormalkannya sehingga gejala-gejala yang terjadi akan mereda. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, gejala akan mereda, dan ketika diberikan dosis yang melebihi kebutuhannya, maka pasien akan merasa tidak nyaman. Nah, disitulah bedanya dengan ketergantungan. Ketika seseorang mengalami ketergantungan, dosis yang dibutuhkan pasti akan meningkat berkali lipat dibandingkan dengan dosis awal dia minum untuk meredakan gejalanya. Misalnya, pasien yang tidak bisa tidur, awalnya mungkin satu tablet, dia bisa tidur, besok-besok harus 2, 3, mungkin bahkan sampai lebih. Tapi tidak selesaikan masalahnya, justru menambah masalah. Nah, disitulah bedanya kebutuhan dan ketergantungan. Sampai kapan? Ya, sampai tidak butuh. Selama masih membutuhkan, ya memang harus diberikan. Jadi ketika kita mendapatkan obat-obatan dari psikiater, selama penggunaannya di bawah pengawasan oleh psikiater, diminum sesuai dengan anjuran, maka keamanannya lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan ketika kita minumnya tidak sesuai dosis, misalnya tidak penuh misalnya. Disitulah bisa tercipta ketergantungan karena penggunaannya disalahgunakan. Aku udah lama nih nggak share activity aku karena emang belakangan ini schedule aku lagi padat banget. Harus syuting film, bikin film, urus usaha, dan anak-anakku yang mulai masuk sekolah. Saking sibuknya sampai nggak sempat perawatan ke klinik.
Untungnya ada Astria yang membantu menjaga kesehatan kulitku dari dalam sehingga kulitku tidak kusam dan tidak breakouts. Astria ini suplemen antioksidan yang direkomendasikan sama dokter dermatologis aku. Kandungan natural yaitu antioksidan natural astaxanthin dengan bentuk oil, sudah BPOM dan halal sehingga aman diminum tiap hari. Buat kalian yang mau ageless dan acneless kayak aku, konsumsi 1 kapsul Astria setiap pagi biar kece everyday. Selama ini kamu minum suplemen, mungkin tidak tahu 5 fakta menarik ini. Suplemen bukanlah hal yang baru, tetapi sudah lebih dari 80 tahun dipasarkan secara umum. Kombinasi kamu memakan suplemen juga sangat penting, karena bisa jadi kontra di mana mengurangi penyerapan daripada suplemen tersebut. Kamu bisa overdosis dari suplemen, maka itu perhatikan dosis pemakaiannya. Fakta atau hoax, katanya suplemen bisa membuat kamu naik berat badan loh. Nah, itu adalah hoax. Betulnya malah kekurangan nutrisi bisa buat kamu naik berat badan. Dan suplemen membuat hidup kamu lebih praktis. Bayangin, kalau nggak ada suplemen, harus makan begitu banyak buah dan sayur kan nggak mungkin. Tapi sekarang dengan hanya 1 suplemen kecil begini, dapatkan semua kasih daripada makanan-makanan tersebut. Contohnya, suplemen antioksidan seperti dari Astria ini, menangkal radikal bebas dari polusi, rokok, junk food, stres, dan lain sebagainya. Minum 1 kali saja suplemen daripada Astria ini yang mengandung natural astaxanthin dapat lebih ampuh 6.000 kali lipat daripada jeruk, almond, dan green tea. Dan satu hal lagi guys yang sangat penting, lihat foto di atas sini deh, my before and after. Sebelumnya kulit gue tuh banyak banget flek karena gue suka di bawah matahari olahraga aktivitas. Tetapi dengan minum suplemen daripada Astria, lebih better. Fleknya, nodanya, wrinklesnya lebih hilang. Dan Astria dapat cepat menyembuhkan jerawat kamu. Oh wow, halal juga loh guys Astria. But it's gonna be a good day.